Kita lihat yang hilang ya. Ajis, talian yang hilang ya. Bener Iya ya? Pak, nggak ada deh. Ya, Tuh lagi cari Teh Yoyong ini. kayak Tadi bisa banyak. nah ini ada masuk lagi. Talian ini ada oke? Internetnya katanya Bapak pakai. Bentar. Internetnya. Ya udah tuh. Halo, Mas. Nah, Udah oke. kedengaran? Ada. Ya, Oh ya. sok boleh dibuka ya. Nah, Iya. enggak. Langsung mulai aja ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dikasih kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di agenda hari ini. Baik, langsung aja untuk agenda hari ini itu ada rapat divisi dan bedah buku. Tapi sebelum ke rapat divisi, kita akan membahas dulu bedah buku yang akan dipresentasikan oleh Teh Lisa. Mangga Teh Lisa, saya persilakan untuk mempresentasikan bedah bukunya. Oke, kita kasih aplaus dulu buat Teh Liani sama Teh Lisa, teman-teman. Ayo semangat. Enggak, Teh Lisa. Oke. Aku mau share ini dulu. Ya, boleh, Sob. Ada kan ya? Ada. OTW. Nah, udah ngomong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku mau ngebahas tentang buku Kreativitas Sampai Mati yang ditulis oleh Pak Wahyu Aditya. Oke, yang pertama, apa itu kreativitas? Kreativitas itu sebenarnya itu adalah proses berpikir yang hasilnya adalah sebuah karya. Nah, kreativitas itu adalah skill yang memungkinkan seseorang untuk memproduksi karya-karya yang unik, dan orang yang kreatif itu mampu menghasilkan ide-ide yang orisinil dan beda dari yang lain. Nah, dari buku ini, bahwa kreativitas itu bisa dipelajari dan dikembangkan gitu. Disclaimer dulu dari awal, kalau kreativitas itu sebenarnya bukan hanya di tentang seni saja, tetapi bisa di bidang lain. Mungkin salah satu contohnya kayak berpikir kreatif. Nah, gimana caranya? Yaitu yang pertama ada cari duniamu. Nah, yang pertama yang kita harus tahu bahwa pengembangan kreativitas adalah proses yang aktif. Jadi nggak pasif, kita diam-diam aja, terus kreativitas kita naik gitu. Nggak gitu. Kreativitas itu nggak datang secara tiba-tiba atau ujuk-ujuk gitu. Jadi kita harus secara aktif mencari sumber inspirasi yang bisa memberi kita ide-ide yang baru. Terus menambah wawasan yang sehingga kemampuan yang kita miliki, wawasan luas yang kita miliki itu dapat mendorong untuk dapat menghasilkan ide-ide yang orisinil dan beda dari biasanya. Nah, contohnya kayak gimana? Ya contohnya kayak yang kita lakukan sekarang. Baca buku, bedah buku kayak yang kita lakukan sekarang. Atau contoh simpelnya kayak ngedengerin musik favorit kita, atau lihat-lihat karya orang lain yang bisa menginspirasi kita untuk menciptakan ide yang baru gitu. Karena sebenarnya inspirasi itu tuh ada di mana-mana, datang dari mana-mana.
yang kita harus secara sadar mengobservasi, memperhatikan, dan menghargai segala sesuatu di sekitar kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada berpikir berbagai arah. Nah, ini adalah salah satu latihan yang bisa kalian ambil adalah membuka diri kalian dengan berbagai kemungkinan. Mungkin tipenya kayak ngelihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang gitu. Contohnya kayak gini. Misalnya, kita itu kena omelan sama manajer kita. Kita kena omelan yang manajer itu tuh galak gitu. Manajer itu tuh galak. Nah, kalau kita berpikir berbagai arah, kalau kita berpikir dan ngebuka semua kemungkinan, kita tuh dapat mengubah mindset kita atau perspektif kita ke manajer yang galak itu berubah menjadi, oh mungkin manajer seperti itu tuh karena dia mendapat tekanan yang hebat, yang luar biasa dari direkturnya langsung gitu. Nah, jadi berpikir berbagai arah ini atau berpikir kreatif ini mengubah stigma yang asalnya negatif menjadi positif gitu. Jadi berpikir kreatif itu kita tuh harus lebih memahami, lebih berpositif gitu. Itu. Nah, berpikir berbagai arah ini juga disepakati oleh Leonardo da Vinci dalam pemecahan masalah gitu. Dia bilang bahwa bentar. Mana ya? Oke. Nah, Leonardo da Vinci ini percaya kita sebagai orang awam dalam melihat sebuah masalah itu tuh terlalu bias, terlalu satu sudut pandang gitu. Kalau misalnya orang itu tuh salah, ya kita langsung ngejudge orang itu tuh salah tanpa melihat berbagai kemungkinan, tanpa kita melihat dari sudut pandang A, B, dan C gitu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa sebuah masalah akan lebih baik jika kita melihat dari berbagai arah. Nah, Leonardo da Vinci ini merasa kalau kita tuh perlu mencoba berbagai perspektif. Nah, setiap perspektif yang kita coba, maka pemahaman kita pada sebuah masalah itu akan semakin dalam. Sehingga kita mampu memahami akar masalahnya itu apa. Nah, jadi kita tuh harus melihat dari berbagai sudut pandang, ngelihat dari berbagai arah. Kalau misalnya orang ini tuh ada masalah dengan rekan kerja, kita harus melihat dari perspektif pihak ketiga, pihak keempat, dan pihak kelima. Kenapa orang ini tuh seperti ini? Kayak gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada masalahnya itu apa. Kita harus cari tahu sampai akarnya itu apa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kayak gitu. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kalimat bagaimana kalau. Nah, kalau yang misalnya yang tadi itu ngebuka diri kalian dengan berbagai kemungkinan, kalau sekarang ngebuka diri kalian dengan berani memberi pertanyaan kepada diri kalian sendiri, yang kemudian diinterpretasikan ke kejadian, orang maupun objek yang ada. Nah, pertanyaannya kayak gimana? Yaitu pertanyaan yang awalan kalimatnya itu adalah bagaimana kalau gitu. Contohnya kayak gimana ya kalau saya ngebuat festival film pendek tingkat nasional yang belum ada sebelumnya, gimana ya kalau misalnya saya ngebuat atau bikin restoran tanpa MSG yang beda dari sebelumnya? Gimana ya kalau misalnya OCB collab dengan anak sultan yaitu Rafathar? Nah, kayak gitulah. Jadi gimana ya kalau kayak gitu? Nah, ini itu merupakan proses yang secara aktif dalam meningkatkan kreativitas dengan teknik bertanya kepada diri sendiri, lalu mengimplementasikan ke suatu kejadian, objek, ataupun orang di sekitar kita. Contoh realnya ada di pengalamannya si Pak Wahyu ini, si penulisnya. Pak Wahyu ini berkata kepada dirinya sendiri bahwa kenapa ya anak-anak muda zaman sekarang
kurang mengenal tokoh pewayangan. Apa tokoh wayang itu menurut mereka kurang keren? Lalu muncul pertanyaan begini, gimana ya kalau saya membuat visual Gatot Kaca versi wayang kulit ini menjadi Gatot Kaca versi anak gaul? Dan ini jawabannya. Kayak gitu. Disclaimer dulu, kalau Pak Wahyu itu punya distro. Dan fun fact-nya, desain ini tuh dibuat menjadi t-shirt. Dan t-shirt ini menjadi t-shirt terbestseller di distronya. Bahkan digemari di berbagai kalangan, mau dari anak kecil maupun anak dewasa, orang dewasa kayak gitu. Jadi membuka diri kalian dengan berbagai pertanyaan, gimana ya kalau gini, gimana ya kalau gitu, kayak gitu. Selanjutnya, terakhir ada ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Amati dan meniru ini adalah langkah awal dalam berkarya. Karena dengan meniru kita dapat berlatih. Yang setelah itu lalu dikembangkan dengan modifikasi. Jangan hanya berhenti di amati dan meniru saja, harus dikembangkan dengan modifikasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dengan kita memodifikasi, kita menjadi sedikit lebih beda dari yang lain. Aku jadi ingat perkataannya Panji Pragiwaksono, seorang stand-up komedian. Dia tuh pernah bilang kalau sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kita kalau bikin sesuatu terus lebih baik sedikit dari sebelumnya, orang-orang itu nggak akan notice. Tapi kalau kita bikin sesuatu dan sesuatu itu tuh berbeda dari sebelumnya, orang-orang tuh bakal bilang, ih apa nih kok beda kayak gitu. Contoh realnya yang ada di kehidupan nyata gitu, yaitu iPod. Dulu waktu pertama keluar itu tuh sebenarnya berada di kondisi yang ngeluarin, produsen lain udah ngeluarin, bahkan produsen Cina pada saat itu udah ngeluarin MP3 player. Tapi ada sesuatu yang membuat iPod itu berbeda dari yang lainnya. Karena apa? Karena di saat semua produsen menganggap bahwa kabel itu gangguan dan dicat warna hitam, iPod memutuskan untuk pertama kalinya mencat warna putih. Dan ya biar orang-orang tuh notice kalau yang dipakainya itu iPod gitu. Dan itu berhasil sampai sekarang bahkan menjadi logonya. Kayak gitu. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik agar orang-orang tuh notice apa yang berbeda gitu. Habis. Nah, karena pembahasan kita sudah selesai sampai di sini, saya harap tidak ada pertanyaan. Mari kita berdiskusi dan memberi pendapat dan sudut pandang kalian. Gitu. Udah. Kita kasih plus teman-teman. Keren ya, ngejelasinnya kayak guru TK ya. Kan kayak Udah guru kreatif. bukan kayak guru TK, Kang, kayak pembawaan podcast. Iya, bagus, tertata rapi. Tertata rapi. Kalau guru TK mah, anak rapih loh. Itu aku kalau begitu. Hai. Kaseto dah. Mangga Teliani. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Lisa sudah berbagi ilmu di pagi hari ini. Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin didiskusikan dari pembahasan Teh Lisa hari ini, mangga. Mangga ya. Ini akan izin close dulu ya, Lisa presentasinya. Nah, biar kelihatan.
Ayo teman-teman mangga ini bagus loh buktinya. Kreatif sampai mati. Keren loh. Ayo. Biasanya Teh Yoyo nih. Mana Teh Yoyo? Oh, hilang ya? Hadir Oh, ada. Ya Allah, aku di Sorry. sini. Soalnya ruangannya baru gitu. Mana ya? Oh, ini. Iya. Jadi kelihatan baru gitu kan? Pegawai baru ini. Mangga beralih dari Bu Istia, Pak Ajis, Pak Koko. Ya nih, Teh Isti mungkin ini nih, bukti kreativitasnya udah jadi CV kan sekarang. Nah, itu. Gimana Betul. Teh itu bisa dibagikan dulu gitu. Iya, diferensiasinya apa tuh, Pak Payung tuh gitu kan. Tuh, sehingga bisa Boleh survive akan 7 juga yang tahun berbagi sekarang. nggak apa-apa Kang. Bu Istia lah. Foundernya gitu kan. Katanya nge-freeze. Pokoknya nge-freeze kayaknya ya. Di sini lancar. Izin. Oke. Koko putus-putus. Iya. Ayo, ada teman-teman. Ya, izin oke dulu. Iya kok, mangga. Kang Ayo. dia boleh dulu nggak satu jadi keingetan. Boleh, mangga Teh Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Teh Lisa sudah membedah buku kreatif sampai mati ya. Luar biasa. Senang banget dengarnya. Aku kadang susah gitu ya. Oh ini bahasanya alurnya seperti ini, tapi mendengarkan Teh Lisa nyaman banget. Aku berharap lebih panjang bedah bukunya. Bagus untuk konten Teh Lili, bagus nih untuk konten Iya, potongan. setuju, Teh. Jadi, tadi itu kayak potongan-potongan apa ya, yang ini bisa dimasukin ke sosial media gitu, Teh Lili, untuk nanti di Majawara ya. Karena kan majalah itu tentang self improvement gitu. Betul. Pembawaannya enak tuh siapa Teh Lisa mungkin nanti bisa ngisi podcast. Jadi enak pembawaannya enakan. Lanjut ya. Ya, tadi kan judulnya kreatif sampai mati. Berarti kalau nggak kreatif apa bisa jadi mati kayak yang tadi diceritain kayak gitu? Kreatif sampai mati berarti kalau nggak kreatif bisa mati atau bagaimana? Nah, menurut Lisa itu bagaimana? Terus menyadari aku mah udah nggak kreatif. Nah, langkah awalnya teh apa gitu ya? Tadi udah disclaimer, Teteh jangan nanya. Jangan nanya, Teh. Ya betul tidak. Berbagi saja ini mah, nggak nanya juga, berbagi aja gitu ya. Kadang saya nyadar nggak kreatif, tapi ya dia mulai begitu. Kalau misalnya kita nggak kreatif, terus bakalan mati, menurut Lisa iya. Soalnya kita tuh berada di dunia yang terus berkembang, sedangkan kreativitas itu berkembang, inovasi, terus berinovasi. Kalau misalnya kita stuck di situ aja ya, tanpa ada kreativitas, tanpa ada inovasi, ya kita bakalan gini aja, nggak ada perkembangan di hidup, nggak ada perkembangan di skill apa yang kita punya. Bahkan perusahaan pun harus terus berkreativitas, harus terus berinovasi. Kalau enggak, ya kita bakalan mati tenggelam di zaman kayak gitu. Kalau kata Lisa, kenapa kita harus kreativitas? Bahkan divisi ini tuh sangat penting di dunia, di diri kita, di perusahaan. Ini tuh sangat penting di itu. Jadi biar nggak mati. Itu katanya kalau sangat penting ya iya penting. Kalau kita bisa mati karena nggak kreativitas, iya. Karena kita hidup di zaman yang sangat cepat. Kayak gitu. Alhamdulillah. Terima kasih, Neng Lisa. Teh Yoyo nggak kreatif, merasa gitu. Iya, Abah, aku merasa nggak kreatif, cuma ya gitu-gitu aja. Menurut Abah itu bagaimana ya harus diobatinya? Abah berbagi dong. Menurut aku, Teh Yoyo itu kreatif. Kalau menurut aku, pandangan aku, kenapa kreatif tuh kalau menurut aku sih bukan sebuah ini ya. Jadi kreatif tuh kayak cara
pola berpikir sih kalau menurut aku gitu. Jadi kreatif itu bukan tidak hanya berdasarkan menghasilkan sebuah karya seni gitu. Jadi itu tuh kayak semacam pola berpikir kita supaya memecahkan sebuah masalah kayak gitu teh. Jadi ada istilahnya kalau ada apa sih? Ada yang namanya mind mapping tuh. Teh Yoyo kan suka nge-mapping juga ketika nge-breakdown data dan sebagainya. Itu tuh proses cara berpikir kreatif kalau menurut aku begitu. Kalau menurut aku kadang kan banyak orang berpikir kreatif tuh harus ada seni, bikin lukisan dan sebagainya, enggak gitu juga sih gitu. Itu kayak semacam cara pola berpikir sih kalau menurut aku, mendapatkan sesuatu yang baru begitu Waji kalau menurut aku, pandangan Terima aku. kasih Abah. Ya aku setidaknya ada optimis. Oh aku berarti benar, berarti harus lebih kreatif lagi begitu ya Bah ya. Iya sih. Pengen karya begitu. Nanti iya berpikir. Nah Teh Isti mungkin karya sendiri. Kan, Enggak Baji. Kalau tadi kan Lisa udah disclaimer ya, kalau kreatif itu nggak cuma di dalam bidang seni atau apa ya karyanya real bisa dinikmati banyak orang, nggak selalu begitu gitu kreatif teh. Sebenarnya Teh juga kreatif loh, memecahkan masalah, bikin rumus Excel, kan kita kreatif di bidang masing-masing, nggak selalu harus kreatif di bidang orang lain gitu. Aku nggak bisa kreatif misal di bidang apa gambar karena memang bukan bidangnya, tapi bisa berkreatif dalam bidang apa ya menciptakan misal organisasi yang lebih kuat. Jadi ya kita kreatif di bidang kita masing-masing, nggak usah harus kreatif di bidang yang lain. Teh Yo bidangnya finance ya, berarti gimana caranya Teh Yo nih bisa mengefisiensikan budget, itu udah sangat kreatif Teh Yo. Gitu kan, bagaimana nih bisa profitnya bisa lebih naik gitu, budget cost bisa lebih ditekan, dan ternyata itu terbukti, itu kreatif Teh Yoyo gitu. Jadi tantangannya mungkin kalau di bidang Teh Yoyo ya itu kayak tadi sih, bagaimana bisa mengefisiensikan budget, mengatur budget, kemudian bisa lagi nanti mungkin menciptakan profit yang lebih. Mungkin itu ya, kita bisa lebih kreatif di bidang masing-masing Teh Yoyo. Alhamdulillah. Terus Teh Isti, ya alhamdulillah pencerahan lagi. Mungkin kalau menurut aku sih kalau kreatifnya financial development tuh lebih banyak melihat peluang ini ya, jenis-jenis apa finansial aset. Jadi ada apa sih? Gue lupa tadi mau ngomong apa sih. Jadi ada apa sih, ada peluang-peluang. Teo itu bisa melihat peluang sebuah investasi yang harus dijadikan sebuah aset dalam bentuk finansial kayak gitu. Misalnya kripto apa? Ya itu salah satu, itu beda lagi. Kalau mungkin kalau kripto itu kan udah ke desentralisasi finansial ya. Kalau kita kan berkecimpung di sentralisasi finansial, mungkin lebih melihat contohnya gini nih, Gojek punya financial development, dia melihat peluang e-money itu akan berkembang. Jadi dia nge-create sebuah bisnis, bikin si Bang Jago itu kayak gitu. Itu kan bisa jadi sebuah apa sih, peluang untuk menambah sebuah aset revenue stream-nya untuk perusahaan kayak gitu-gitu sih. Kayak menurut aku sih gitu. Terus bisa menganalisa peluang-peluang aset investasi yang lain kayak gitu-gitu. Menurut aku sih gitu sih. Contohnya sih kayak gitu yang aku tahu. Begitu. Jadi ada apa Bang Jago by Financial Gojek kayak gitu. Kayak gitu. Jadi Teo tuh kayak punya divisi sendiri gitu, punya unit bisnis sendiri gitu. Ya, mungkin membawa sebuah gimana Baji mau? Ya mungkin nanti ada apa ya, deposit agen gitu kan yang kita kelola. Iya, pinjol. Enggak lah kalau pinjol. Pegadaian tuh ya, bikin pegadaian. Sama agen. Alhamdulillah, terima kasih Abah. Penitipan Mas Teh Yoyo, Mas LM. Mas Ajis. Mas Ajis. Bahaya penitipan mas-mas. Ya ide bagus Pak Koko, boleh nanti ditawarin. Iya, ditawarin. Enggak dari yang lain, bisa semuanya.
Ayo yang lainnya. Ya sedikit nambahinnya. Tadi betul apa yang disematkan Bu Isti ya, mau Pak Ajis ya, teman-teman. Teo, pertanyaannya sangat memancing. Beliau pinter gitu kan. Nah ini ngekutip dari Steve Jobs ya. Kalau Akang salah satu orang yang luar biasa kreativitas itu Steve Jobs teman-teman. Ya, jadi kalau kata beliau mah creativity is just connecting the dot gitu kan. Connecting the dot. Kayak gimana sih connecting the dot itu kayak gini teman-teman misalnya. Tadi udah disampaikan ke contohnya kan. Nah ini menghubungkan satu pemahaman dengan pemahaman baru. Contohnya apa? Jadi dulu waktu pas bikin produknya si Fidis ya teh, yang Blemis teh kan. Jadi ada peluang di blazer-blazeran gitu ya, ada peluang juga di gamis-gamisan gitu kan. Kita pengen menciptakan sebuah target market baru yang ada di tengah-tengah gitu. Ya, yang mana pakaian tersebut bisa dipakai buat apa namanya ke kantor, bisa juga untuk sehari-hari. Muncullah Blemis itu, blazer gamis. Ini kreativitas nih teman-teman gitu teh. Gitu tuh. Menghubungkan. Lagi. Gimana kok mau lagi kok? Dulu kok Lagi bapaknya tuh. Nah gitu ya. anak-anak Itu dulu. ya teman-teman apa secara nggak sadar tuh kreatif loh. Theo ketika mengatakan betul kata Pak Adis tadi ya, mengatakan Theo nggak kreatif, nggak gitu juga. Theo kreatif gitu kan. Kayak misal dulu ya pengadaan jurnal ID gitu menggabungkan antara manual ya gitu kan dengan teknologi itu pun kreativitas Theo gitu kan. Dengan kita mengadopsi jurnal ID itu kan itu kreativitas gitu kan, mencoba menghubungkan antara penghitungan manual gitu dengan teknologi itu pun kreativitas gitu ya. Jadi menghubungkan suatu dengan suatu yang lain menghasilkan suatu yang baru itu kreativitas kalau kata Steve Jobs mah gitu teman-teman ya. Gitu Teh ya. Sederhana itu gitu tuh. Alhamdulillah, hatur nuhun. Teman-teman boleh share udah merasa kreatif atau belumnya? Mungkin kan bidangnya beda-beda. Bisa share. Nah itu betul. Makanya dulu ya, itu idenya Bu Haji dulu bagus nih. Waktu pas liburan-liburan bulan puasa sebelumnya mah gini teman-teman. Teteh tuh ya selalu ngerem-ngerakang gitu kan. Kalau misalkan manajemen masuk gitu ya, tolong pas liburannya kasih PR dulu tuh. Dulu ya, gitu kan. Jadi bikin inovasi gitu. Kreativitas yang baru, something new gitu ya, yang bisa diterapkan di divisinya masing-masing. Dulu mah gitu. Kayak gitu tuh. Ya sempat hilang gara-gara pandemi gitu. Itu pun sama gitu kan. Jadi apa disuruh mikir ya kalau kata Pak Ajis kan pola pikir baru ya, yang bisa menciptakan program baru gitu ya. Zaman generasi sebelumnya gitu. Pak Ajis masih tahu kok dulu gitu. Dalam rangka untuk apa ya melatih kreativitas kita gitu. Karena betul kata Felisa tadi ya, tanpa kreativitas kita ya dah ya gitu. Ya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan dunia bergerak begitu cepat sekarang, apalagi era teknologi kan. Nah, secara nggak langsung teman-teman tuh kreatif sebenarnya mah. Cuman mungkin nggak sadar bahwa teman-teman kreatif gitu. Ya, dengan menghasilkan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, dari menghubungkan titik dengan titik, itu teh kreativitas. Gitu. Nah, ayo tadi pertanyaan Tayo tuh, kalau misalnya dari divisinya masing-masing barangkali ada. Nah, aku Ayo, boleh ayo nih. nambah. Boleh, boleh. Aku itu sih. Apa Maksudnya lebih ke, yang tadi kan lebih ke berpikir kreatif gitu ya. Mungkin lebih ke misalnya kita ada suatu masalah nih. Nah, kita mau mecahin itu pasti kan ada planning. Nah, planningnya itu kayak ada rencana A, B, C gitu. Jadi nggak mesti satu apa namanya satu rencana doang untuk menyelesaikan satu masalah itu. Nah terus itu kan dibentuknya dari prediksi ya. Misalnya kayak kalau misalnya ini kayak gini, harusnya ininya kayak gini gitu. Nah itu prediksi satu. Terus jadi rencananya bercabang gitu. Jadi pokoknya nggak cuma satu apa namanya nggak cuma satu solusi doang gitu Kang, atau nggak cuma satu jawaban doang. Mungkin gitu sih. Jadi kayak pikirannya tuh jadi lebih luas gitu, nggak stuck
kalau misalnya ini A berarti ini adalah A gitu sih Kang. Gimana ya jelasinnya? Betul. Ketangkap maksudnya. Ya, betul. Seperti juga aktivitas Teh Ayu. Jadi tindakan preventif ya, kita menyediakan opsi A, B, C itu kan dari kreativitas itu muncul. Itu pun nggak disadari biasa oleh kita. Kreatif itu. Kan dari asal katanya kan create gitu ya. Yang ini Bu Istia nih jagonya bahasa Inggris ya gitu. Kalau salah tolong koreksi gitu. Create gitu kan, membuat ya. Ada activity biasanya itu bisa dikategorikan something new gitu tuh. Ya. Jadi ya menciptakan sesuatu yang baru dengan caranya tadi betul ya. Kata Teh Ayu gitu kan. Bisa menghubungkan A, B, C gitu menghasilkan opsi yang baru kayak gitu ya. Jadi ada beragam opsi yang disediakan dari apa proses berpikir kita yang kreatif itu. Gitu Teh Ayu. Barangkali ada tambahan dari Bu Istia, Pak Ajis, Bu Yoyo dan teman-teman tadi tuh sharing Teh Ayu. Ya. Oke, ada lagi kalau enggak kamu nanya nih ke Telisa. Ya. Telisa gini, tadi disclaimer nggak boleh nanya ya udah sekarang Pak minta tolong. Ya ini apa ya biar nggak jadi konsep ya bukan cuma teori gitu kita terapkan deh. Jadi isu manajemen kita itu yang sekarang itu adalah gimana caranya bisa mensatukan hati kembali gitu. Ya jadi semangat kita terbarukan lagi. Nah khususnya divisi akan sendiri ya sama Teteh gitu ya kepegawaian. Kami butuh ide dari teman-teman, something new ya, kreativitas. Berupa misalkan program-program kepegawaiannya khususnya yang bisa diterapkan oleh kita bersama, teman-teman. Nah, kemarin hasil diskusi dengan para senior ya, itu kita nanti ke depannya akan menerapkan kembali kayak misalkan makan bareng. Ya, yang masak Bibi itu. Kalau generasi lama mungkin tahu ya. Kalau generasi baru mungkin apa sih Kang? Nah, nanti kita akan jelaskan lebih jelasnya ya. Nah, yang pertama itu makan bareng, jadi makan siang ketika biasa kita kan pada keluar atau pada beli sendiri. Nah, kedepannya ya, per besok insya Allah ya, itu akan mulai diterapkan kembali makan bareng di kantor. Jadi jam 12 siang, setengah 1 habis sholat, kita makan bareng, sambil ngobrol-ngobrol gitu kan di kantor. Ya, difasilitasi oleh perusahaan. Satu itu. Yang kedua, nonton bareng guys. Ya, nonton bareng itu kita adakan lagi. Ini adalah peninggalan zaman prasejarah ya. Udah jadi artefak gitu ya, udah jadi fosil gitu. Nah, ini akan kita coba laksanakan kembali ya. Itu saran masukan dari Teh Alia, Teh Linda gitu ya, dari para sesepuh kita ya, yang mudah-mudahan bisa mempererat kembali ya kebersamaan kita kayak gitu. Nah, barangkali nih ada program lain dari teman-teman kan itu terkait dengan kreativitas nih. Ya, boleh silakan disampaikan. Mangga barangkali ada deh gitu kan. Kang, kalau gini gimana Teh, kalau gini gimana, boleh silakan. Ya kayaknya Kang harus ini lagi deh harus momen khusus ya. PR yang tadi inovasi di inovasi. Kadang-kadang kan gini, kalau sekarang tuh masih satu arah. Ide-ide tuh dari kita Kang gitu, belum selama ini kan kayak misal job desk atau program ya. Itu kebanyakannya dari kita. Nah, kemungkinan kan yang teman-teman tuh punya ide yang lebih baik dan bagus Betul. dari kita gitu. Betul. Nah, makanya kenapa inovasi teh perlunya bukan cuma dari rapat inovasi per divisi teh perlu teh untuk itu gitu Kang. Mungkin setelah ini ya, setelah upgrading lagi mungkin nanti dibikin lagi Kang. Jadi per divisi bikin presentasi lagi gitu kan. Yang kayak dulu ya. Tentang misal inovasi di divisinya masing-masing yang bisa membawa divisinya lebih baik gitu. Ya. Itu juga salah satu cara untuk mendekatkan satu divisinya masing-masing gitu, karena mereka kan harus berdiskusi bareng-bareng. Brainstorming, gitu. Ya betul, betul. Oke, dicatat dulu. Dan sebenarnya kalau creativity itu kan sebenarnya bagian dari dari budaya perusahaan juga gitu kan. Kalau disambungin mah masuk ke prima A-nya advance-nya gitu kan. Iya.
hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, atau 1% lebih baik, itu kan memerlukan kreativitas gitu. Jadi Iya, masih betul. nyambung dengan budaya perusahaan kita gitu, Kang. Betul. Jadi ini juga diingetin lagi ya ke teman-teman bahwa perusahaan punya budaya perusahaan, Teknika, budaya perusahaan kita? Coba dites. Coba. Teknika, budaya perusahaan Masih kita ingat. apa? Di-unmute dulu. Yang senyum, salam, sapa, itu bukan Teh? Bukan. Itu Darut Tauhid itu. Kok itu? Nggak apa-apa. Iya. Iya, ada soalnya itu juga ada. Coba Feby, budaya perusahaan kita apa, Bang Feby? Feby, ayo. Siap. Apa budaya perusahaan kita? Prima kan ya? Betul. Apa Prima teh? Nah, Prima teh panjang. Lupa. Kayaknya Ya memang aku juga panjang. Pak, makanya kita teh harus diingetin lagi nih gitu kan. Karena budaya perusahaan itu teh ibaratnya kalau misalnya dalam negara mah Pancasila. Ya, Pancasila. Iya, ideologi. Jadi harus wajib hafal ini semua teman-teman kayak Pancasila gitu. 1. Nah, ini juga harus nih tiap Senin harus ada yang ngebacain Prima. 1. Oh iya. Kayak upacara ya. Ya, kalau di DT mah ada ini Kang, tekad kehormatan Darut Tauhid. Biar kita teh alam bawah sadar kita teh diingetin lagi ini bagian dari budaya perusahaan gitu. Jadi Prima. Prima nanti tolong dihafalin ya teman-teman. Ya, ada di ruang tamu kok. Ada di ruang tamu. Prima itu mohon maaf misal bosen teh, nggak apa-apa bosen, tapi karena nilai-nilainya baik, ibarat kayak Pancasila lah ya gitu ya, ideologi negara yang terus harus diingatkan, bahkan setiap Senin dibacakan gitu kan di upacara, karena memang sepenting itu budaya itu kita bentuk gitu. Dan insya Allah memang Prima ini hasil brainstorming kesana kemari gitu kan, budaya perusahaan kita. Jadi ngacunya kita ke situ. Jadi kalau P itu tadi tuh udah ada ya kata Kang Ajis. P itu productivity, R-nya prima, P-nya tuh productivity, R-nya religious, I-nya integrity, M-nya moral, A-nya advance. Jadi P itu produktif. Ya pokoknya harus produktif. Jadi kayak kita kan setiap divisi punya goal ya teman-teman gitu kan. Misal Teh siapa ya? Teh Tia kan harus bikin konten 1 hari sekian, nah gitu. Jadi produktivitasnya achieve apa enggak gitu. Nah itu P-nya prima. Kalau misal produktif itu tuh lebih benar-benar ke kerjaan kita gitu ya, job desk yang diamanahin oleh kantor. Kalau P itu lebih ke situ, gimana caranya biar bisa efektif dan efisien. Jadi nggak cuman terlihat sibuk tapi hasilnya nggak ada. Gitu. Iya. Terus yang kedua R-nya religius. Jadi diingatkan lagi ya teman-teman bahwa niat kita bekerja itu ibadahnya karena Allah gitu ya. Jadi sudah kita mah kalau niatnya cuma cari duit gitu ya, yang dicari juga nggak banyak gitu. Kalau misalnya yang dikejar juga nggak banyak. Kalau niatnya ikhlas karena Allah gitu, hasilnya insya Allah lebih baik lagi daripada cuman rezeki dalam bentuk materi. Terus diingetin lagi bahwa kita harus selalu ngaji pagi dari jam 8 sampai 8.10, 10 menit cukup. Lanjut briefing, kemudian sholat asar berjamaah. Mungkin kemarin Mbak Basi banyak yang bolong-bolong, hayu di ini lagi kan. Karena memang nanti keberkahannya bakal dirasakan oleh semua. Kenapa religius ini penting? Karena ya kita sebagai umat muslim yang dicari cuman keberkahan. Kalau nggak berkah, nantinya tuh berantakan kitanya, diri kitanya, perusahaannya gitu. Maka mencari keberkahan itu salah satunya dengan ngaji, sholat berjamaah. Sholat berjamaah gitu kan pahalanya 27 dibandingkan sendiri-sendiri. Ya hayu dibangun lagi sholat berjamaahnya bareng-bareng lagi, jangan bolong-bolong, diusahakan untuk semua ikut sholat berjamaah asar ya. Terus untuk perempuan wajib berhijab. Karena memang gini, teman-teman itu kan
sebenarnya adalah tanggung jawab saya baik di dunia maupun di akhirat gitu. Ketika nanti saya di akhirat pun akan dipertanggungjawabkan nih bagaimana nih cara saya memimpin teh gitu. Jadi yaitu ketika teman-teman nanti bisa ke arah lebih baik, itu mudah-mudahan jadi pahala buat saya gitu kan. Ketika teman-teman ke arah lebih buruk nanti saya pun akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi itu kenapa perusahaan kok wajib berhijab gitu. Karena teman-teman selama teman-teman ada di Paku Payung Corp gitu, teman-teman itu menjadi tanggung jawab saya. Makanya kan ini kalau sudah di luar jam kerja mah itu mah kembali lagi ke masing-masing ya. Misalnya yang memang gak biasa berhijab nggak apa-apa di luar. Tapi selama di tempat kerja harus berhijab dengan proper, ngerti ya, proper ya, maksudnya nggak usah yang syar'i, nggak usah, karena saya pun sama masih belajar, tapi setidaknya menutup berhijab mungkin mudah-mudahan dalam prosesnya lebih baik dan lebih baik. Selain kenapa sih harus berhijab gitu? Yang keduanya juga karena memang produk kita banyaknya muslim ya, bahwa branding kita udah ke arah sana gitu. Jadi begitu, mungkin kalau teman-teman di manajemen sudah tahu nih, teman-teman di tim gudang gitu ya, Teh Sopi, Teh Hani sama Teh ini, kenapa kita harus berhijab gitu. Jadi hijabnya harus menutup, maksudnya bukan menutup ini ya, jadi apa namanya, yalah teman-teman udah lebih paham maksudnya si rambutnya jangan sampai terlihat gitu ya, karena itu bagian dari budaya perusahaan dan memang ya itu salah satu tanggung jawab saya yang nantinya akan saya pertanggungjawabkan gitu, jangan sampai apa namanya seperti itu gitu ya. Makanya sholatnya gitu ya jangan bolong-bolong kayak ibu aja ya karena teman-teman punten gitu ya, bukan menggurui bukan gitu. Saya teh sama Kang Tio teh sebagai ibu bapak yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat gitu, dan itu teh berat gitu. Jadi ini mah mengingatkan gitu ya, selama di tempat kerja ya minimal kalau di tempat kerja zuhur sama asar ya, zuhur sama asarnya sholat lah. Kalau di luar itu maghrib itu sudah tanggung jawab masing-masing. Begitu ya, kenapa religius ada dalam budaya perusahaan. Terus integrity itu sih yang lain-lainnya kan udah ini ya. Komitmen itu lebih ke sebenarnya kita tuh ada hampir I dan M itu hampir ke attitude ya, hampir ke sikap kita dalam bekerja gitu. Bahkan nih dalam budaya perusahaan kita aja I dan M moral gitu. Ada dua poin dalam budaya perusahaan yang memang attitude gitu, sikap kita, bukan cuman skill kita. Skill mah tadi cuman di productivity gitu kan. Tapi yang lainnya religius lebih ke attitude, integrity lebih ke attitude gitu kan, moral lebih ke attitude, advance juga, bahkan 4 hal dalam budaya perusahaan itu semuanya lebih ke attitude gitu. Bukan yaitu skill tuh cuman tadi productivity gitu. Jadi saking pentingnya gitu ya attitude kita dalam perusahaan gitu. Ya nanti dibaca lagi, belum dipasang kan? Oh, udah dipasang lagi ya Kang? Yang udah ada ya di ruang tamu ya. Tolong dibaca ya teman-teman ya. Dibaca, dipahami dan dilakukan bareng-bareng ya, sama-sama saling mengingatkan gitu. No BEJ ya, moral itu no BEJ. Ingat, BEJ itu blame, menyalahkan orang lain. Misal kayak gini nih, aku nanya misal ke Teh Yoyo, mana laporan belum beres? Misal Teh Yoyo, iya nih tim adminnya anu. Jadi Teh Yoyo misal kita tuh menyalahkan orang lain gitu posisinya ketika misal sesuatu terjadi. Jadi itu ya, blame tuh jangan sampai menyalahkan orang lain. Excuse, banyak alasan. Ini kenapa misalnya belum achieve target? Misal aku nanya ke tim gudang ya, Teh Sopi misal, Teh Sopi kenapa nih omsetnya nurun? Iya nih tim marketing nih trafficnya dikit. Nah nyalahin banyak alasan tuh kayak itu tadi itu mah sorry kalau itu menyalahkan orang lain. Kalau banyak alasan misal kayak ya nih gadgetnya gak bersahabat. Nah nyalahin beralasan bahwa gadgetnya yang bermasalah gitu. Misal nggak bisa save number, iya nih handphonenya udah jadul. Ya kalau jadul banget masih memang bisa. Cuman kadang-kadang alasan tuh yang ada yang dibuat-buat, ada yang memang real alasan. Justify, banyak melakukan pembenaran diri sendiri. Misalnya kayak
Dan menurut saya mah ini yang benar loh gitu kan. Misal perusahaan bikin SOP baru ya. Dan menurut saya mah ini yang paling benar loh dan ini works loh. Nah, itu merasa bahwa apa yang menurut dia itu benar gitu. Itu ya moral mah seperti itu rata-rata no BEJ. Hospitality, keramah tamahan juga masuk ke moral, terutama anak-anak CS nih, customer service. Ya. Iya. Siap. Yang advance juga sama lah ya. Salah satu bagian dari perusahaan. Kita kan harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau lewat apa caranya? Ini lewat baca buku, bedah buku. Tujuan saya sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk teman-teman presentasinya, bukan, tapi teman-teman membaca bukunya gitu. Pengetahuan untuk diri sendirinya. Dengan teman-teman membaca kan sedikit lebih terbuka terhadap dunia ini gitu. Masa presentasinya nomor 2, bagus atau tidak bagus, itu adalah lanjutannya gitu ya teman-teman. Ingat ya, budaya kita perusahaan namanya Prima, silahkan dihafalkan, minggu depan dites. Gitu ya, gitu Kang, mangga. Ya, siap. Oke, hatur nuhun Bu Istia. Nah gitu ya teman-teman ya, sekali lagi betul apa yang disampaikan Bu Istia, bukan kami ribet, enggak ya. Kita gini, role modelnya tuh kayak masuk jam syuting, ya harus mengikuti aturan syutingnya gitu tuh. Hanya di jam kerja kok ikuti budaya ini. Ya, dipahami dan dilakukan bareng-bareng. Nggak harus ideal kok, nggak harus ya. Sebisa kita. Nah, usahanya itu yang dinilai oleh kita teh, teman-teman. Gitu. Ya. Oke, minggu depan nanti dites ya sama Bu Guru, Bu Istia ya. Tolong hafalkan. Iya ya, benar. Tadi kalau misalnya kata Teh Lisa, kita harus memandangnya dari berbagai arah gitu ya. Jadi jangan kayak misal satu arah ini ribet pisan harus ngapalin enggak gitu. Ada hal yang hal positif yang akan teman-teman terima ketika bisa melaksanakan budaya perusahaan. Kenyamanan buat teman-teman juga kok gitu yang merasakan teman-teman. Ya, betul. Kang, itu paling tadi ya nyambung dari kreativitas yang disampaikan sama Teh Lisa gitu. Kreativitas itu salah satu budaya perusahaan ya teman-teman ya. Di bagian A-nya, di bagian advance-nya. Kalau kita harus terus-menerus ke arah lebih baik, berkreativitas ke arah lebih baik. Agile bahasanya. Agile. Jadi misalnya ini harus siap gitu ya, teman-teman yang ada di Paku Payung Corp itu harus siap dengan perubahan gitu ya. Jadi maksudnya gini, mungkin minggu ini kita bikin SOP begini, belum dijalanin seminggu 2 minggu udah berubah. Misal kayak teman, kenapa sih perusahaan teh labil gitu? Sebenarnya nggak labil, mungkin labil ya gitu. Karena saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Saya teh bukan maksudnya ya sama lah kayak teman-teman, kita sama-sama belajar. Saya belajar tentang SOP, saya belajar tentang SDM. Jadi kalau ada hilap-hilap kemudian direvisi lagi, harap dimaklumi gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya memang ya sekarang tuh zaman sekarang itu udah susah ketebak gitu. Kita nggak bisa diem aja dengan maksudnya dengan SOP yang ada, enggak gitu. Ketika itu sudah tidak sesuai ya pasti dirubah lagi. Jadi harus siap gitu ya. Paling gitu Kang kalau misalnya dari bedah buku. Siap. Nanti lanjutin ke pengumuman yang divisi itu. Oh iya, siap Teh. Oke. Hatur nuhun Teh. Ayo mangga teman-teman ada lagi. Udah kayaknya Kang. Bisa udah jam 9. Udah jam 9 juga ya. Oke tuh. Nah, bukunya Teh Lili mangga ditutup ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang udah berdiskusi, men-share pengalamannya dari ilmu yang kita dapatkan hari ini tentang kreativitas. Jadi kesimpulannya itu kreativitas itu kita cari lalu kita kembangkan. Tadi ada 3 cara. Teh Lili putus-putus ya. Iya, putus-putus. Ya, apa-apa.
kreativitas dalam diri kita cukup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Oh, udah salam ya Pak Ajis ya? Iya. Aku nggak tahu itu Ya, suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Makasih. iya kok. Ya, kita kasih aplaus dulu teman-teman buat Teh Lili dan Teh Lisa. Yeay, Selamat. Anda mendapatkan beng-beng. Makasih apa Mas.